Setiap liur wanita bersih dan dapat digunakan untuk membersihkan. Bahkan, sapi, kambing, dan setiap liur hewan, selain anjing dan babi, serta bulu salah satu dari keduanya, suci. Selamat datang di TL Channel. Mohon menyimak video ini sampai selesai, agar tidak salah memahami materinya. Sebelumnya, silahkan tekan tombol subscribe untuk berlangganan, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dan, jangan lupa, like, komen, dan share, untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Kitab Taharah. Dan, yang memancar dari bumi, adalah air laut, air sungai, dan air sumur. 3. Asy-Syirazi berkata, dan yang memancar dari bumi, adalah air laut, air sungai, dan air sumur. Dasarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang laut. Maksudnya, laut, suci airnya, dan halal bangkainya. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dengan air dari sumur Buda'ah. Penjelasan, dua hadits ini sahih, dan keduanya adalah penggalan dari dua hadis. Pertama, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami pernah berlayar di laut, dan kami membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iya, maksudnya, laut, suci airnya, halal bangkainya." Hadis sahih, diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta, dan Asy-Syafi'i, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan lainnya. Al-Bukhari mengatakan, dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa itu adalah hadis sahih. Sedangkan, At-Tirmidzi mengatakan, bahwa hadis tersebut hasan. Hadis ini diriwayatkan dengan redaksi, yang keduanya memiliki makna yang sama, yaitu halal bangkainya. Tahur, dengan harakat fathah, pada huruf tak, dan maitatuhu dengan harakat fathah, pada huruf mim. Nama sahabat yang menanyakan tentang air laut itu adalah Ubaid. Ada yang mengatakan namanya Abdul. Pendapat As-Samani dalam Al-Arsab menyebutkan bahwa namanya Al-Irki. Namun, ini mengandung pengaburan nama, bahwa Al-Irki adalah nama yang dipakainya. Padahal tidak demikian, tapi Al-Irki adalah profesinya, sebab Al-Irki adalah awak kapal. Kedua, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa engkau berwudu dengan air dari sumur Buda'ah yang dijadikan tempat pembuangan kain pembersih darah haid, daging anjing, dan benda yang berbau busuk?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis." Hadis sahih diriwayatkan oleh para imam hadis, yang nama-namanya kami nukil dalam riwayat pertama. Setelah meriwayatkan hadis ini, At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Kalimat, "Apakah engkau berwudu dengan dua huruf ta berharakat fathah?" adalah pertanyaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang maksudnya adalah, "Engkau berwudu wahai Rasulullah, dengan air sumur ini, dan menggunakan airnya dalam wudumu, padahal keadaan sumur ini, seperti yang telah dijelaskan. Kami menegaskan tulisannya dengan ta, yang merupakan kata bantu, yang maksudnya kamu."
agar tidak ada yang membuat sisipan padanya, dengan mengatakan, apakah kami berwudu, dengan menggunakan huruf nun. Aku mengetahui, ada orang yang membuat sisipan padanya, dan memandang, tidak mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dari sumur tersebut. Ini adalah kekeliruan yang fatal. Terkait dengan wudu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, telah dijelaskan di antaranya, dalam hadis ini, dari banyak jalur periwayatan, yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kabir, dan yang lainnya. Dalam riwayat Abu Daud, maksudnya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bahwa beliau menggunakan air dari sumur Budah, yaitu sumur yang dijadikan tempat pembuangan daging anjing. Ini semakna dengan riwayat-riwayat Al-Baihaqi dan lainnya yang menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu darinya. Maka dari itu, penulis mengatakan, diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dari sumur Budah. Riwayat Asy-Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Muzani menyebutkan bahwa beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, engkau berwudu dari sumur Budah?" Lalu dia memaparkan hadis itu selengkapnya. An-Nasai meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata, "Aku pernah lewat di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang berwudu dari sumur Budah. Aku bertanya, apakah engkau berwudu darinya? Padahal, sumur itu menjadi tempat pembuangan benda-benda busuk yang tidak sedap." Beliau bersabda, air itu tidak terkotori oleh sesuatu pun. Riwayat ini melenyapkan setiap keraguan dan perdebatan. Kata Budah disebutkan dengan harakat damah pada huruf bak yang bersambung dengan huruf dat. Ada yang berpendapat dengan harakat kasroh pada huruf bak. Keduanya berdasarkan istilah bahasa yang masyhur yang disampaikan oleh Ibnu Faris, Al-Jauhari, dan lainnya. Namun, dengan harakat damah, lebih masyhur, dan sejumlah kalangan tidak menyebutkan selain itu. Kemudian, ada yang mengatakan, ia adalah nama pemilik sumur. Namun, pendapat lain mengatakan, ia adalah nama tempatnya. Kalimat, dijadikan tempat pembuangan kain pembersih darah haid. Dengan harakat kasroh, pada huruf hak, dan fathah, pada huruf ya. Dalam satu riwayat, disebutkan dengan redaksi, yang artinya adalah, kain yang digunakan, untuk membersihkan darah haid. Pendapat ini, disampaikan oleh Al-Azhari dan lainnya. Al-Imam Abu Sulaiman Ahmad, bin Muhammad bin Ibrahim, bin Al-Khattab Al-Khattabi, berkata, pembuangan kain pembersih darah haid di dalamnya, tidak disengaja oleh manusia. Tetapi, sumber air itu, terletak di daerah lereng dan aliran air yang dapat menghanyutkan sampah-sampah yang berasal dari halaman rumah, dan terbuang ke dalamnya. Namun tidak mempengaruhi air, karena jumlah air yang cukup banyak. Yang lainnya pun mengatakan makna yang serupa. Ada yang mengatakan, angin menerpa kain-kain pembersih haid ini, ke dalam sumur tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh penulis Al-Hawi dan lainnya. Bisa juga, aliran air, dan angin yang menghempaskannya. Penulis Asy-Syamil berkata, bisa juga, yang membuang itu, adalah orang-orang munafik. Masalah-masalah. Masalah pertama, hukum yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa boleh bersuci dengan air yang memancar dari bumi, telah disepakati, kecuali terkait dengan apa yang akan kami sebutkan, insya Allah, dalam bahasan tentang laut dan air Zam-Zam. Masalah kedua, ungkapan penulis,
terkait dengan hadis kedua, mendapatkan sanggahan, yaitu, diriwayatkan dengan bentuk ungkapan yang mengurangi tingkat kevalidan, padahal, itu adalah hadis sahih, seperti yang dipaparkan sebelumnya. Dalam pembahasan mukadimah kitab, dinyatakan, bahwa, tidak dikatakan terkait hadis sahih, diriwayatkan, tapi, dikatakan, dengan bentuk ungkapan yang tegas. Maka, di sini, dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan air dari sumur Budaah. Sedangkan, pernyataan yang terkait dengan hadis pertama, dibuat berdasarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah bentuk ungkapan yang sahih, karena ungkapan itu merupakan penegasan dari hadits sahih. Kedua hadis ini adalah bagian dari dua hadis yang berbeda, dan telah dijelaskan dalam mukadimah bahwa meringkas hadis dibolehkan. Masalah ketiga, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadits pertama, yaitu 1. Ia termasuk prinsip dasar dalam bersuci. Penulis Al-Hawi menyebutkan dari Al-Humaydi, Syekh Al-Bukhari, dan sahabat Asy-Syafi'i, bahwa Asy-Syafi'i berkata, hadits ini separuh ilmu bersuci. 2. Kata tahur, maksudnya, suci, berarti mutahhir, atau yang menyucikan. Aku akan memaparkan hal ini dalam pembahasan tersendiri. 3. Dibolehkan bersuci dengan air laut. 4. Air yang berubah lantaran sesuatu yang tidak dapat dihindarkan darinya adalah air suci. 5. Dibolehkan berlayar di laut selama tidak ada ombak yang membahayakan. Masalah ini akan dipaparkan dalam pembahasan tentang haji, insya Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis dan para penganut mazhabnya. 6. Semua bangkai laut halal, kecuali yang dikhususkan darinya, yaitu katak dan kepiting. Inilah pendapat yang sahih. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dalam bab hewan buruan dan sembelihan. 7. Hewan laut yang mengapung, halal, yaitu hewan laut yang mati secara alami. Ini adalah mazhab kami. 8. Dalam hadis pertama ini, terdapat anjuran bagi pengajar dan mufti. Jika ditanya tentang sesuatu, dan dia mengetahui bahwa penanya perlu mengetahui perkara lain yang berkaitan dengan hal yang ditanyakannya, namun dia tidak menyebutkannya, maka pengajar dan mufti hendaknya menyebutkan dan mengajarkannya kepadanya. Karena dalam hadis, orang itu bertanya tentang air laut, oleh karena itu, dijawab terkait airnya, dan hukum bangkainya. Selain itu, dalam hal ini, mereka membutuhkan makanan seperti air. Al-Khattabi berkata, sebabnya adalah, bahwa, pengetahuan tentang kesucian air, sudah banyak diketahui, baik di kalangan terdidik, maupun kalangan awam. Sedangkan, pengetahuan tentang bangkai laut, tidak banyak diketahui. Begitu beliau melihat, mereka tidak mengetahui, maka beliau menjelaskan dua hal ini, dan yang sebelumnya tidak ditanyakan itu lebih utama. Yang serupa dengan ini adalah hadis tentang orang yang buruk dalam melakukan salat. Dia meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengajarinya tentang pelaksanaan salat. Beliau kemudian memulai dengan mengajarinya bersuci, lalu salat, karena salat dilakukan tampak jelas, dan wudu, pada umumnya, dilakukan di tempat yang kurang terlihat. Begitu penanya tidak mengetahui hal yang sudah sangat jelas, maka yang tersembunyi lebih tidak mengetahui lagi. Wallahu alam. Masalah keempat,
Kata tahur, menurut kami, adalah mutahhir, yang mensucikan. Ini pula pendapat yang disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal, dan sebagian penganut mazhab kami, yang disampaikan dari Malik. Mereka meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Sufyan, Abu Bakar Al-Asyam, Ibnu Daud, sebagian penganut mazhab Abu Hanifah, dan sebagian pakar bahasa, bahwa tahur adalah tahir, maksudnya yang suci, dan dia menyampaikan argumentasi mereka dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Al-Quran, Surat Al-Insan, ayat ke-21. Seperti yang telah diketahui, penghuni surga tidak butuh pada pembersihan dari hadas, tidak pula najis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tahur adalah tahir, yang maksudnya adalah bersih atau suci. Jarir, dalam syairnya, tentang seorang wanita mengungkapkan, kesegaran gigi Sri adalah liurnya bersih. Kata liur tidak digunakan untuk bersuci, tetapi maksudnya adalah bersih atau tahir. Para penganut mazhab kami berdalil bahwa lafaz tahur digunakan dalam syariat dengan maksud membersihkan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Al-Quran, Surat Al-Furqan, ayat ke-48. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-11. Ayat ini memperjelas maksud dari ayat pertama. Dalam hadis sahih yang disebutkan dalam bahasan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iya, maksudnya laut bersih airnya." Seperti yang telah diketahui, mereka bertanya tentang apakah air laut dapat digunakan untuk bersuci, bukan tentang kesuciannya. Seandainya mereka tidak memahami dari kata suci adalah mensucikan, maka jawabannya belum terpenuhi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membersihkan wadah salah seorang di antara kalian ketika dijilat anjing adalah dengan cara membasuhnya 7 kali. Hadis riwayat Muslim dari riwayat Hujaifah. Maksud dari kata tahur dalam hadis ini adalah membersihkan. Lantaran ia membersihkan inilah yang menjadi keistimewaan umat ini, bukan karena ia suci. Jika ada yang mengatakan, apabila kalian disanggah dengan hadis, air itu suci, atau tahur, maka kami menjawab, kami tidak menerima bila dikatakan, ini bertentangan dengan makna mensucikan. Para penganut mazhab kami menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minuman yang bersih. Al-Quran, Surat Al-Insan, ayat ke-21. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan sifat yang paling tinggi, yaitu pensucian. Demikian, perkataan Jarir dalam syairnya menjadi dalil yang mendukung kami. Karena dia bermaksud lebih mengutamakan wanita-wanita itu daripada wanita-wanita lainnya. Dia menyatakan bahwa air liur mereka membersihkan dan dapat digunakan untuk membersihkan lantaran kesempurnaan, keharuman liur, dan kelebihannya dibanding yang lain. Makna syair ini tidak selayaknya diartikan secara tekstual, sebab itu adalah keistimewaan mereka dalam hal ini. Selain itu, setiap liur wanita bersih. Bahkan, sapi, kambing, dan setiap liur hewan, selain anjing dan babi, serta
bulu salah satu dari keduanya, suci. Wallahu alam. Masalah kelima, kalangan penganut mazhab kami, mengatakan, hadis tentang sumur Buda'ah, tidak bertentangan, dengan hadis air 2 kuloh, karena, airnya banyak, dan tidak berubah, lantaran benda-benda yang terdapat di dalamnya. Catatan, banyaknya air 2 kuloh itu, adalah, sebanyak wadah air yang diisi penuh, dan, bisa dibawa oleh orang berukuran sedang. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, 2 guloh, adalah, air, yang berada dalam bak berbentuk kubus, di mana, masing-masing sudutnya, berukuran 1 hasta. Ukuran ini, sama dengan 160,5 liter air. Lihat, Muqjam Lugho Afugaha, entry, Al-Quloh. Abu Daud As-Sijistani, dalam As-Sunan, berkata, aku mendengar, Qutaibah bin Said berkata, aku, pernah bertanya, kepada penjaga sumur Buda'ah, tentang kedalamannya, maka, dia menjawab, batas air yang paling banyak di dalamnya, sampai di bawah pusar. Aku bertanya lagi, jika berkurang. Dia menjawab, di bawah aurat. Abu Daud berkata, aku, kemudian mengukur sumur Buda'ah dengan kainku, yang aku bentangkan, lalu aku mengukurnya dengan hasta. Ternyata, lebarnya 6 hasta. Dan, orang yang membukakan pintu untukku. Maksudnya pintu kebun tempat keberadaan sumur Buda'ah. Berkata kepadaku, bangunannya tidak dirubah dari kondisinya semula. Aku melihat di dalamnya, terdapat, air yang warnanya berubah. Pernyataan yang berbunyi, warnanya berubah. Maksudnya adalah, lantaran cukup lama tidak mengalir, dan, berada di sumbernya, bukan lantaran sesuatu yang lain. Ini, adalah kondisi airnya di masa Abu Daud, yang tidak tentu demikian halnya, di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tentang sumur Buda'ah, adalah, hadis umum, yang diberi penghususan. Penghususan ini, terkait dengan air yang berubah, lantaran najis, sebab, ia adalah najis, berdasarkan kesepakatan ulama. Penghususan lainnya adalah, bila banyaknya, kurang dari 2 kuloh, dan, terdapat najis di dalamnya, sebagaimana yang akan kami terangkan, dalam pembahasan tersendiri. Maksudnya, adalah, air yang banyak, dan, tidak berubah oleh najis, dan, tidak terkotori oleh benda apapun. Inilah kondisi sumur Buda'ah. Wallahu alam. Masalah ke-6. Pernyataan yang berbunyi, yang berarti, air sumur. Menurut beberapa kalangan, ada yang mengungkapkannya, dengan lafaz, dengan hamzah, yang dipanjangkan harakatnya di awal, dan, harakat fathah, pada huruf ba, dan, tidak pada huruf hamzah setelahnya. Kata ini, adalah bentuk jamak kiloh, bentuk jamak yang menunjukkan makna sedikit, dari, kata sumur. Dalam jamak tersebut, bentuk jamaknya, bisa menjadi, yakni dengan harakat sukun, pada huruf ba, dan, setelahnya, hamzah, berharakat damah. Dalam jamak katsrah, bentuk jamak, yang menunjukkan makna banyak adalah, dengan harakat kasroh, pada huruf ba, dan, setelahnya hamzah. Bentuk kata, adalah bentuk muannas mahmuzah, atau, kata feminim, yang diberi huruf hamzah, dan, boleh dibaca ringan, dengan mengalihkan hamzah menjadi huruf ya. Masalah ke-7. Dalam Al-Mukhtasar, Al-Muzani berkata, Asy-Syafi'i berkata, setiap air yang berasal dari laut yang asin, tawar, sumur, langit, salju, atau es yang dihangatkan, supaya mencair, dan, yang tidak dihangatkan, semuanya sama, boleh digunakan untuk bersuci. Pernyataan ini, kemudian disanggah.
Mereka mengatakan, penggunaan ungkapan malih, salah dan yang benar adalah mih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan yang lain, asin lagi pahit. Al-Quran, Surat Al-Furqan, ayat ke-53. Menanggapi pernyataan ini, kami menjawab bahwa sanggahan ini merupakan ketidaktahuan dari orang yang menyampaikannya. Bahkan, terkait dengan kata ini, ada 4 istilah bahasa, yaitu ma'mih, malih, malih, dan mulah, yakni dengan harakat damah pada huruf mim dan tanpa tasydid pada huruf lam. Ini semua disampaikan oleh Al-Khattabi dan ulama terkemuka lainnya. Aku telah berusaha menghimpunnya beserta dalil-dalilnya dan pendapat para ulama terkemuka mengenai hal ini, serta syair-syair yang dilantunkan bangsa Arab terkait dengan kata ini dalam Tatsib al-Asma wa al-Lughat. Di antara bait-bait syair itu adalah ungkapan Umar bin Abi Rabi'ah. Seandainya dia meludah ke laut, dan laut itu asin airnya, niscaya air laut itu menjadi tawar dan segar lantaran liurnya. Catatan, aku sudah mencari dalam kumpulan syairnya namun aku tidak menemukannya. Muhammad bin Hasim mengungkapkan, engkau sering berubah warna dan sikap terhadapku. Dan yang asin pun menjadi tawar lantaran persaudaraanmu. Inilah jawaban yang kami pilih dan yakini. Para penganut mazhab kami menyebutkan 2 jawaban, yang salah satunya adalah ini. Selain itu, ungkapan ini tidak disampaikan oleh Asy-Syafi'i, tetapi oleh Al-Muzani. Sedangkan ungkapan Asy-Syafi'i dalam kitab adalah tawar atau pahit. Namun jawaban ini dianggap sangat lemah, sebab 2 hal. 1. Al-Muzani adalah perawi Sikah, terpercaya, dan dia menukilnya dari Asy-Syafi'i. Penyebutannya terkait suatu ungkapan dalam kitab tidak berarti bahwa dia tidak menyebutkannya dalam bahasan yang lain, dan tidak harus Al-Muzani mendengarnya secara langsung saat diucapkan. 2. Jawaban ini mengandung kekeliruan yang dilakukan Al-Muzani dalam melakukan penukilan dan penisbatannya pada lafaz yang keliru. Namun, kami tidak memerlukan salah satu dari keduanya. Kemudian, aku menemukan dalam surat Al-Baihaqi kepada Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini, bahwa sebagian besar penganut mazhab kami menisbatkan kekeliruan dalam hal ini kepada Al-Muzani, dan mereka menyatakan bahwa lafaz ini tidak ada pada Asy-Syafi'i. Al-Baihaqi berkata, Asy-Syafi'i menyebut laut malih, maksudnya laut asin, dalam 2 kitab, yang salah satunya adalah Alami Al-Hajj, yang terkait dengan masalah buruan laut, halal bagi orang yang melakukan ihram, dan kedua adalah Al-Manasik Al-Kabir. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridho wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.